Oke, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini, saya coba akan share ya firman Tuhan lagi buat kita semua. Semoga firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua dan boleh kita mengerti dalam hati dan pikiran kita. Oke, malam hari ini saya akan coba share tentang topik hidup di dalam Kristus ya. Hidup di dalam Kristus dalam Kolose pasalnya kedua ayat 6 dan ke-7. Nah, buat teman-teman semua, mana yang lebih baik menurut kita dalam hidup ini? Kita yang di dalam Kristus atau Kristus yang di dalam kita sebetulnya? Kita hidup di dalam Kristus atau Kristus hidup di dalam di dalam kita sebetulnya, teman-teman? Pertanyaan ini adalah yang membuat kita berpikir sebetulnya, ya. Jadi alasan mengapa kita sebetulnya hidup di dalam Kristus ya. Jadi hidup di dalam Kristus pertama karena kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi mengapa kita hidup di dalam Kristus itu karena kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Jadi apa yang kita lakukan teman-teman kalau kita hidup di dalam Kristus? Yaitu kita berakar di dalam Dia. Dalam Kolose pasalnya kedua ayat ke-7a. Jadi berakar di dalam Kristus adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Sebab dari proses inilah perjalanan kehidupan rohani seseorang itu semakin dewasa. Nah, jadi kalau kita kepengen berakar di dalam Kristus, kita perlu namanya sebuah proses. Nah, sama seperti tanaman teman-teman ya. Tanaman itu tidak langsung besar, dia butuh proses, butuh dibidi, butuh perawatan. Nah, sama seperti kehidupan kerohanian kita, teman-teman. Ya, kita perlu berakar dulu. Ya, kita perlu disiram. Kalau kita tidak disiram dengan firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa berakar dalam Kristus Yesus? Nah, sama dengan kehidupan pertumbuhan tadi yang saya bilang, kalau pertumbuhan itu tidak disiram, tidak ada pertumbuhan dalam hidupnya, pasti akan mati. Ya, itulah sebabnya kenapa kita perlu berakar di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kalau kita mau hidup di dalam Kristus itu ya kita berakar. Karena akar inilah yang membuat kita semakin dibangun di dalam Kristus Yesus, semakin berakar di dalam Dia. Jadi pada saat kita berhenti berakar di dalam Kristus, pada saat itu juga kita berhenti bertumbuh kepada arah Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita berhenti, saat itu juga relasi kita, kerohanian kita terputus dengan Tuhan. Pada saat kita berhenti berakar di dalam Dia. Jadi bagaimana supaya kita ini berakar di dalam Kristus? Pertama kita buang segala bentuk kejahatan dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 1 mengatakan bahwa Yakobus pasal ke 1 ayat 21 berkata bahwa sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri kamu sendiri. Jadi pertama kalau kita berakar dalam Kristus, kita buat segala kejahatan apapun itu dalam hati kita. Ya. Pertama, kejahatan yang paling besar dalam kehidupan kita apa? Kesombongan. Kesombongan ini yang perlu kita kalahkan sebetulnya. Ini paling kejahatan. Kenapa orang sebetulnya susah untuk bertumbuh? Karena mengalami kesombongan. Kesombongan ini adalah dosa yang paling besar dalam hidup manusia. Ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau kita tidak pernah introspeksi diri kita, tidak pernah kita mau melihat diri kita, kemungkinan besar kita adalah orang sombong. Jadi kesombongan itu yang mesti kita kikis dalam kehidupan kita. Kejahatan itu sebetulnya yang kita kikis dalam kehidupan kita.
Jadi jika kita tidak mengalami proses untuk berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, maka pasti kita akan mati secara rohani. Itu sebabnya kita perlu namanya berakar. Kita harus mengalami proses berakar itu, teman-teman. Jadi sama seperti tumbuhan itu tidak langsung besar, dia butuh proses dulu. Dari bibit, sudah tumbuh baru ditanam, dirawat sampai menghasilkan buah. Sampai dia bertumbuh, teman-teman. Begitulah kehidupan kita sebetulnya dalam Kristus. Jadi kita jalanin proses itu. Jadi apa yang harus mesti kita lakukan kalau kita berakar dalam Kristus lagi? Kedua, kita harus dibangun di atas Dia. Di atas Dia adalah di dalam Kristus Yesus itu. Kita harus dibangun. Jadi setelah kita berakar di dalam Kristus, tanggung jawab selanjutnya kita adalah kita dibangun di dalam Kristus. Dibangun di dalam Kristus artinya kita diajak membawa seluruh aspek kehidupan kita kepada Kristus. Supaya kehidupan kita berpusat kepada Kristus, bukan kepada diri kita sendiri lagi. Jadi kalau kita mau berakar, ya kita harus perlu dibangun. Kita memusatkan Kristus itu nomor satu dalam hidup kita. Karena dia adalah pusat kehidupan yang sebetulnya dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Jadi ingat, ya, tanpa Kristus tidak mungkin hidup kita ini akan dibangun. Ya, kalau kita nggak mau dibangun di dalam Kristus, bagaimana mungkin kita bisa berakar? Ya. Nah, sama seperti rumah, kalau tidak dimulai dari pondasinya, dasarnya, bagaimana mungkin rumah itu bisa dibangun tanpa ada pondasinya? Jadi pondasi kehidupan kita kalau kita mau berakar dalam Kristus, ya, kita adalah Kristusnya, kita harus berakar di dalam Kristus itu. Ya. Itu sebabnya kenapa kita diajak harus dibangun di atas Dia. Di dalam Roma juga berkata, dalam Roma pasal 11 ayat 36 berkata bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kenapa kita dibangun di atas Dia? Karena Dialah sumber segala sesuatu itu. Dari Dialah segala sesuatu kehidupan kita. Kalau kita mati, kembali kepada Dia. Kita hidup kepada Dia. Kita bernafas adalah bergantung kepada Dia, teman-teman semua. Jadi itulah sebabnya kenapa kita perlu bergantung kepada Kristus itu sendiri. Ya, itu sebabnya kenapa kita semakin hari mengembalikan kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu, yang lebih utama dari segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi apa sih yang kita pusatkan kepada Kristus kalau kita ingin dibangun dalam Kristus? Pertama adalah kehidupan rohani dan jiwa kita di dalam Kristus. Jadi itu yang kita pusatkan adalah kehidupan rohani kita dan jiwa kita di dalam Kristus Yesus. Kemudian kehidupan jasmani kita, ini yang perlu kita pusatkan ke dalam Kristus. Mungkin teman-teman yang dalam pernikahan, dalam keluarga, ada yang banyak cekcok, ketidakkesukaan satu sama lain. Ingat satu hal, pusatkan Kristus dalam hubungan pernikahan. Karena kebanyakan sekarang yang suami istri yang disebut Kristen ada, masih ada yang cerai kok, ya. Sekalipun itu sudah diberkati dalam gereja. Kenapa? Karena tidak memusatkan perintah Kristus, janji Kristus dalam pernikahan itu. Jadi pondasi dalam pernikahan adalah Kristusnya. Jadi segala sesuatu itu adalah Kristusnya. Apalagi yang kita pusatkan di dalam Kristus itu adalah keluarga kita, usaha kita, dan sebagainya. Dan semuanya itu kita harus bangun di dalam Kristus Yesus. Jadi kita yang memusatkan Kristus dalam hidup, kita adalah orang yang betul-betul mengarahkan diri kepada Kristus dan merasakan apa yang Kristus rasakan. Jadi pada saat kita memusatkan segala sesuatu dalam hidup kita, pasti kita juga merasakan apa yang Kristus rasakan dalam hidup kita. Jadi apa yang kita rasakan, tentu Kristus juga rasakan dalam hidup kita. Jadi marilah kita pusatkan Kristus dalam hidup kita. Jadi jika kita tidak pernah memusatkan Kristus dalam hidup kita
kita tidak akan mungkin mengalami pertumbuhan rohani. Ingat satu hal ya, kita tidak mungkin mengalami pertumbuhan rohani. Ya, karena itu marilah kita pusatkan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau berakar, mau bertumbuh di dalam Kristus Yesus, kalau kita mau ingin hidup di dalam Kristus, marilah kita berakar, bertumbuh di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Ya, ingat satu hal, kalau kita tidak memusatkan kehidupan kita di dalam Kristus, kita tidak mungkin bisa mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus Yesus. Terima kasih singkatnya firman Tuhan ini, semoga teman-teman boleh memberkati semuanya. Tuhan memberkati kita semua.